Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, saya Widianti Nur Alawiyah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Karangploso, Kabupaten Malang, dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Purwosuyono MPD dan pengajar praktik Bapak Arif Tri Cahyono SS. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahamannya tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama yang akan saya praktekkan adalah kasus ini menceritakan tentang Devan yang usil menggoda temannya, yaitu Saskia. Devan menyembunyikan sepatu Saskia di atas jendela setelah pelajaran di lab komputer. Saskia pun menangis karena keusilan Devan. Tadi terjadi, coba kamu ceritakan sama ibu. Saya itu tadi bercandain Saskia, Bu. Malah Saskianya nangis. Dia tuh gak bisa diajak bercanda, Bu. Oh, tadi bercandain Saskia. Terus Saskianya sampai nangis gitu ya? Emangnya tadi Saskia kamu apain? Tadi itu, Bu, Saskia saya bercandain. Waktu habis ke lab komputer, sepatu Saskia saya taruh di kaca yang paling atas. Saskia gak bisa ngambil, terus dia nangis, Bu. Oke, saya paham kamu bercanda. Kamu sedang mencari kesenangan dengan mengusili teman kamu. Jangan-jangan kamu naksir ya sama Saskia ya? Kok digodain terus? Enggak, Bu, cuma teman biasa. Oke, kembali ke tindakan yang kamu lakukan tadi. Menurutmu tindakanmu tadi sudah benar atau tidak? Ya enggak baik, Bu. Saya membuat teman saya tidak merasa nyaman. Oke, sekarang kamu ingat kembali tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat apa enggak? Masih, Bu. Apa kesepakatan kelas kita? Harus saling tolong menolong dan tidak menjadi teman. Nah, itu kamu tahu? Iya, Bu, saya akan meminta maaf kepada Saskia. Oke, baiklah. Semua orang memang pernah bersalah, pernah pulang, ya. Nah, sekarang yang penting kamu sudah sadar akan kesalahan kamu. Iya, Bu, saya akan segera meminta maaf kepada Saskia dan saya berjanji tidak akan mengulangi sikap saya seperti ini walaupun sedang bercanda. Oke, baiklah, ya. Nah, sekarang Devan, kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain. Oke? Iya, Bu, terima kasih. Kemudian, tanggapan murid mengenai perasaannya setelah melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu Melakukan restitusi bersama Bu Widya, saya ingat dengan keyakinan kelas yaitu saling tolong menolong. Di sini saya akan mengubah sikap saya menjadi pribadi yang baik. Sekian, terima kasih. Kemudian, kasus yang kedua. Pada kasus ini saya menceritakan tentang Rita yang marah kepada Erina. Rita dan Erina sedang kerja kelompok. Namun Erina tidak mau mengerjakan, malah bercanda. Rita pun menegur Erina agar ikut mengerjakan tugas kelompok. Tetapi Erina tidak terima, malah meneriaki Rita. Rita pun tersulut emosinya dan marah kepada Erina, sehingga terjadi kegaduhan di kelas. Rita, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu mendengar ada kegaduhan di kelas antara kamu sama Erina. Saya sebel banget sama Erina. Awalnya sih bercanda. Erina ngajak bercanda mulu, Bu. Saya kan lagi mengerjakan tugas kelompok. Saya aja yang ngerjain, Erina malah bercanda. Dia aja gak mau bantuin. Pas saya minta dia untuk ikut mengerjakan, malah dia marah-marah. Ya saya marah juga dong, Bu. Saya kata dia pemalas. Erina malah gak terima. Ya saya semakin gemes dong, Bu. Oh gitu, ya ibu paham. Kalau jadi kamu pasti ibu juga marah. Namanya tugas kelompok dikerjakan sama-sama, Erina malah nggak mengerjakan, dikasih tahu malah marah. Itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian kamu apain tadi Erina? Ya saya marah-marah sama Erina. Saya
Saya kata-katain dia pemalas. Emang malas kok. Erinanya malah nangis. Dia merasa nggak bersalah. Yang salah malah saya yang dimarahin. Saya yang nggak terima dong, Bu. Iya, saya paham apa yang kamu rasakan. Ibu pun kalau di posisi kamu, saya juga akan sebel. Untungnya kamu bisa mengendalikan dirimu. Kamu nggak sampai berbuat yang lebih dari sekedar ngomel-ngomel ya tadi ya. Ya Bu, saya berusaha menahan emosi saya. Walaupun sebenarnya udah gemes aja sama olahnya Erina. Iya, jadi kamu tadi sudah berusaha untuk menahan emosi kamu. Baguslah itu. Setidaknya kamu sudah berusaha untuk menahan diri untuk tidak berbuat lebih dari itu. Sekarang, ibu kembali ke tindakan yang kamu lakukan tadi terhadap Erina. Menurutmu, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Rita masih ingat kan apa keyakinan kelas kita? Ya Bu, saya berusaha menahan emosi. Saya akan jangan sampai memukul Erina. Ya Bu, saya masih ingat kok keyakinan kelas kita, yaitu berbuat baik kepada sesama kan? Nah, bagus Rita, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita, yaitu kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian tadi dan setelah kamu mengingat keyakinan kelas itu? Iya Bu, saya akan meminta maaf kepada Erina karena telah marah dan mengatai Erina. Lain kali saya akan berusaha mengingatkan dengan cara yang lebih lembut. Oke, bagus. Nah, yang kamu lakukan, kamu akan meminta maaf. Oke, bagus. Semoga kamu dapat melakukan itu dengan baik, ya. Lain kali harus lebih bisa menahan diri lagi, ya. Lalu, tanggapan murid mengenai perasaannya setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Saya setelah melakukan restitusi menjadi ingat kembali tentang keyakinan kelas, yaitu berbuat baik kepada sesama. Saya akan berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah tadi hasil praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya, bagi murid saya, dan bagi semua rekan guru. Tetap semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Sekian pemaparan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu semuanya.